Teori dan praktek mengelas plat posisi vertikal 3G sambungan tumpul dengan proses las GMAW. Pengelasan GMAW micmac. Untuk melakukan pengelasan GMAW, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemasangan peralatan GMAW. Untuk melaksanakan pekerjaan GMAW diperlukan peralatan utama, antara lain pembangkit tenaga dan kabel-kabel las, perangkat pengontrol kawat elektroda, botol gas pelindung, serta perangkat pengatur dan penyuplai gas pelindung. Pemasangan satu unit peralatan atau perlengkapan GMAW yang biasa digunakan untuk pekerjaan konstruksi sedang sampai berat akan terlihat pada gambar berikut. Penyetelan peralatan GMAW. Sebelum dilakukan pengelasan, perlu dilakukan penyetelan pada peralatan las. Hal ini dilakukan agar peralatan mesin las disiapkan sesuai dengan jenis dan tuntutan pekerjaan. Penyetelan tersebut dilakukan baik pada mesin las maupun pada alat-alat pendukung lainnya, seperti wire feeder dan pada tang las serta nozzle. Penyetelan mesin las. Pada mesin las tidak banyak diperlukan penyetelan, kecuali hanya penyetelan penggunaan jenis arus pengelasan, yaitu DCRP atau DCSP, atau disesuaikan dengan jenis tuntutan pekerjaan. Khusus untuk penggunaan kawat elektroda solid wire, selalu menggunakan pengkutupan DCRP. Tang las dihubungkan dengan kutub positif, seperti terlihat pada gambar berikut. Pengaturan besar arus dan tegangan pengelasan. Besarnya arus dan tegangan pengelasan adalah tergantung pada tebal bahan dan diameter kawat elektroda, serta posisi pengelasan atau berdasarkan WPS pekerjaan tersebut. Tabel berikut ini adalah ketentuan umum penyetelan pengaturan besaran arus dan tegangan pengelasan berdasarkan diameter kawat elektroda. Penyetelan wire feeder. Penyetelan pada wire feeder merupakan hal yang penting dalam pengelasan dengan GMAW, di mana pada wire feeder terdapat roda atau roll yang berjumlah 2 atau 4 buah yang berfungsi untuk memutar atau mendorong kawat elektroda pada saat proses pengelasan terjadi. Adapun penyetelan yang dilakukan adalah menyesuaikan ukuran alur roda dengan ukuran kawat elektroda. Beberapa tipe roda hanya cukup dengan membalik posisi roda supaya sesuai dengan ukuran kawat elektroda. Tapi pada beberapa tipe yang lain kadangkala harus mengganti ukuran roda yang sesuai. Penyetelan pada tang las. Ada dua hal utama yang perlu dilakukan pada tang las atau welding gun, yaitu menyesuaikan ukuran kontak tip dengan diameter kawat elektroda dan menyesuaikan tipe nozzle dengan kebutuhan pekerjaan. Kawat elektroda. GMAW adalah salah satu jenis proses las cair atau fusion welding yang banyak digunakan pada pekerjaan konstruksi ringan sampai berat. Hasil maksimal akan dapat dicapai apabila jenis kawat elektroda yang digunakan sama dengan jenis logam yang dilas. Jenis logam yang dapat dilas menggunakan GMAW ada beberapa macam, diantaranya baja tegangan tinggi dan menengah, baja paduan rendah, baja tahan karat, aluminium, tembaga paduan, dan lain-lain. Bentuk kawat elektroda yang digunakan pada GMAW secara umum adalah solid wire dan flux core wire.
di mana penggunaan kedua tipe tersebut sangat tergantung pada jenis pekerjaan. Solid wire digunakan secara luas untuk mengelas konstruksi ringan sampai sedang dan dioperasikan pada ruangan yang relatif tertutup, sehingga gas pelindungnya tidak tertiup oleh angin. Sementara fused core wire lebih banyak dipakai untuk pengelasan konstruksi sedang sampai berat, dan tempat pengelasannya memungkinkan lebih terbuka. Untuk menjaga agar kawat elektroda tidak rusak atau berkarat, terutama dalam penyimpanan, maka perlu dikemas. Kemasan atau pengepakan yang banyak dijumpai dalam perdagangan adalah berupa gulungan atau roll, di mana berat gulungan kawat yang banyak digunakan adalah 15 kg, 17 kg, dan 30 kg. Berikut adalah contoh klasifikasi bahan dan elektroda dalam GMAW. Hal yang harus dipersiapkan dalam peralatan bahan tulang GMAW adalah diantaranya sikat baja. Fungsi dari sikat baja ini untuk membersihkan hasil las, yaitu pengaruh oksidasi udara luar, sehingga rigi-rigi las benar-benar bebas dari serak. Selain itu, digunakan untuk membersihkan bidang benda kerja sebelum dilas. Alat bantu las yang selanjutnya adalah semitang atau tang penjepit. Fungsi dari tang penjepit ini adalah untuk memegang benda kerja panas. Alat bantu las yang selanjutnya adalah tang pemotong kawat. Pada kondisi tertentu, terutama setiap akan memulai pengelasan, kawat elektroda perlu dipotong untuk memperoleh panjang yang ideal. Persiapan bahan las untuk tiap jenis proses pengelasan pada prinsipnya tidak berbeda, terutama bila dibandingkan dengan persiapan bahan las pada proses las busur manual atau SMAW, baik persiapan sambungan tumpul, bat, maupun untuk sambungan sudut atau filet, kecuali WPS untuk pekerja tertentu akan menghendaki yang lain. Pembuatan kampung las dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung bentuk sambungan dan kampung las yang akan dikerjakan. Metode yang biasa dilakukan dalam membuat kampung las, khususnya untuk sambungan tumpul, dilakukan dengan mesin atau alat potong gas atau blender potong. Untuk keperluan sambungan sudut, filet, yang tidak memerlukan kampung las, dapat digunakan mesin potong plat atau bulletin berkemampuan besar seperti hydraulic shearing machine. Pada sambungan tumpul, perlu persiapan yang lebih teliti, karena tiap kampung las mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri, kecuali kampung I yang tidak memerlukan persiapan kampung las, sehingga cukup dipotong lurus saja. Las cadat atau tack weld. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan las cadat atau tack weld adalah sebagai berikut. Bahan las harus bersih dari bahan-bahan yang mudah terbakar dan karat. Pada sambungan sudut, cukup dilas catat pada kedua ujung sepanjang penampang sambungan. Bila dilakukan pengelasan sambungan T pada kedua sisi, maka konstruksi sambungan harus 90 derajat terhadap bidang datarnya. Bila hanya satu sisi saja, maka sudut praktikalnya adalah 3-5 derajat menjauhi sisi tegak sambungan, yakni untuk mengantisipasi tegangan penyusutan atau distorsi setelah pengelasan. Pada sambungan tumpul kampuh V, X, U, dan J perlu dilas catat pada beberapa tempat, tergantung panjang benda kerja. Untuk panjang benda kerja standar untuk uji progresi las 300 mm dilakukan 3 las catat, yaitu pada kedua ujungnya dan tengah, dengan panjang las catat antara 15-20 mm atau 3-4 kali tebal bahan las. Untuk panjang benda kerja di bawah atau sama dengan 150 mm dapat dilakukan las catat pada kedua ujungnya saja. Metode pengelasan GMAW. Arah pengelasan yang ilustrasinya dapat dilihat menggunakan GMAW ada dua arah,
yaitu arah pengelasan maju dan lebih dianjurkan untuk pengelasan alamat yang adalah apabila dengan alasan atau welding dalam proses pengelasan akan terjadi klinik yang tangan kanan pada permukaan arah pengelasan dimulai dari disampaikan ke jalur yang akan jelas. Pengelasan arah mundur adalah apabila holder atau welding atau arah pengelasan mundur dipegang tangan kanan, arah pengelasan dimulai dari kiri ke kanan. Gerakan atau ayunan tanglas atau welding gun pada GMAW terutama sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni bentuk sambungan, tebal bahan, lebar persiapan sambungan, jenis bahan, dan posisi pengelasan. Berikut disajikan beberapa macam gerakan atau ayunan tanglas. Salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas hasil pengelasan adalah sudut pengelasan. Sudut pengelasan adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bahan dengan tanglas. Sudut pengelasan yang disarankan pada beberapa posisi adalah seperti pada gambar berikut ini. Oke. Selamat sore anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelasan GMAW atau biasa kita menyebutnya pengelasan mic dan mac. Pada kesempatan kali ini saya juga akan mempraktekkan untuk pengelasan posisi sambungan tumpul dengan posisi vertikal untuk kambonya KOV, posisinya 3G. Dan di sini kita sebelum akan melakukan pengelasan kita akan sampaikan dulu mengenai alat utama. Alat utama di dalam pengelasan GMAW itu ada, yang pertama adalah mesin las GMAW ini. Terus yang kedua adalah wire feeder. Wire feeder ini fungsinya untuk menggerakkan kawat las, ya, menggerakkan kawat las. Terus yang ketiga adalah tabung las, tabung gas, ya, tabung gas. Tabung gas ini isinya ini adalah CO2. Di sini ada regulator yang fungsinya ini adalah untuk mengatur keluarnya gas dari tabung. Terus alat yang selanjutnya kita ada alat bantu. Alat bantu itu ada helm las, kita cuma kedua helm las. Terus yang selanjutnya ada sarung tangan. Ya, sarung tangan, ada juga tang potong, terus sikat baja, terus yang selanjutnya adalah semitang atau semitang ini fungsinya untuk mengambil benda kerja panas. Selanjutnya yang kita butuhkan untuk pengelasan 3G itu kita harus mempersiapkan benda kerja. Benda kerja itu sudah dibuat bevel atau sudut pengelasan. Ya, sudut ini besarnya 30 derajat sampai 35 derajat. Jadi totalnya sudut yang terbentuk adalah 60 sampai 70 derajat itu. Pada kesempatan kali ini saya mempergunakan plat, ya, platnya plat baja, ketebalan kurang lebih 9, ya, 9 dan kisaran 10 mili. Pada tahap ini sebelum kita melakukan pengelasan tentunya kita preset terlebih dahulu. Presetnya itu
meliputi tag wheel pada kedua sisi, ya, pada ujung dan pada bawah, ya, tujuannya untuk menguatkan, membuat gap yang tujuannya ketika kita melakukan pengelasan root atau akar itu penembusan akan terlihat. Nah, di dalam pengelasan 3D itu ada 3 tahapan yang harus diselesaikan. Itu yang pertama itu adalah membuat jalur root atau root pass atau jalur akar. Nah, itu ketentuannya kita akan pergunakan settingan ampere dan voltase yang ada di mesin las itu nanti berkisar antara sekitar 60 ampere dan voltasenya sekitar 17,7 itu untuk membuat root. Terus untuk yang jalur selanjutnya ada jalur kedua atau filler pass atau jalur pengisian. Pada jalur pengisian itu yang harus diperhatikan adalah di samping tadi untuk jalur yang pertama untuk root pass itu ada yang namanya ayunan, ya. Ayunan yang harus diperhatikan di sana untuk jalur pertama atau root pass adalah ayunan bentuknya C atau setengah C semacam ini. Sementara untuk filler pass itu biasanya kita menggunakan setengah C tapi terbalik, ya, setengah terbalik. Nah, itu yang akan kita lakukan. Terus sementara untuk yang jalur penutup atau cover pass atau biasa kita sebut sebagai capping itu nanti kita akan menggunakan model ayunan zigzag. Selanjutnya kita akan mulai lagi untuk membuat tag wheel. Yang tag wheel itu harus kita persiapkan adalah benda kerja. Selain itu juga harus elektroda yang kita gunakan untuk membuat jet. Ya, ini nanti akan semacam ini. Langkah selanjutnya adalah kita harus menghidupkan. Yang pertama adalah kita harus memutar tuas gas terlebih dahulu. Terus kita nyalakan mesin las. Langkah selanjutnya adalah kita harus menyeting ampere. Kita gunakan settingan yang ada di wire finder. Ini settingan ampere. Ini settingan voltase. Selanjutnya adalah kita akan membuat tag wheel pada kedua ujung plat.
langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah nyeting ampere. Nyeting ampere kita setting 60 ampere ya. 60. Terus untuk voltasenya kita setting 17,7 17,6. Kita untuk yang langkah pertama adalah untuk membuat load. Membuat load ini kita akan lakukan secara bertahap. Kita menggunakan aliran setengah C. Mari kita lakukan.
Untuk jalur kedua kita akan lakukan proses pengisian atau biasa kita sebut sebagai filler pass. Pada tahap kedua ini kita akan gunakan ayunan setengah C. Selanjutnya pada tahap yang kedua ini kita akan selesaikan pada proses tahap ini kita akan sedikit menaikkan ampernya. Kita setting ampernya. Sasaran ampere yang harus kita buat, nah, kita gunakan ampere 70 dan voltase 18,6. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pemulasan untuk jalur kedua atau jalur filler pass atau pengisian. Langkah selanjutnya kita akan membuat jalur yang ketiga atau copper pass atau jalur penutup. Pada jalur yang ketiga ini atau biasa kita sebut sebagai reinforcement, kita akan lakukan yang pertama kali harus menyeting juga besaran ampere dan voltase. Kita akan menggunakan ampere sekitar ya, ampernya 71. Sementara voltasenya kita buat 18,8. Mari kita lakukan untuk jalur untuk
telah menyelesaikan proses pengelasan posisi 3D untuk plat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.